Pak Mahfud itu menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Betul. Jadi antara ketua ya Pak Mahfud, terus sekretarisnya siapa? Yaitu Pak Ivan, Ketua Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Anggotanya siapa? Kita lihat. Menteri Keuangan ada apa enggak? Ada Menteri Keuangan. Iya, dia termasuk, Pak. Ya, jadi antara anggota, sekretaris dengan ketua Nggak sinkron. Betul. Kalau seperti ini bubarin aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Eduarman. Serambi Eduarman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas permasalahan keadilan yang hangat diperbincangkan masyarakat. Vlog official Eduarman juga mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik guna memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini Serambi Eduarman akan membahas heboh 300 triliun transaksi janggal, Kementerian Keuangan RI, hoax atau nggak kompak? Sebelum kita masuk ke dalam topik pada hari ini, mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Rafael Alun, ketika terjadi peristiwa penganiayaan, itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobilnya bagus, katanya hanya anak pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan. Lalu saya minta ke PPATK, Pak, ini pernah ada masalah enggak di PPATK gitu. Terus ditunjukkan surat tahun 2013 kepada KPK, bukan kepada Menteri Keuangan. Saya sampaikan Pak Firly, ini kok ada belum ditindaklanjuti. Pak Firly bilang, wah saya belum tahu bos gitu. Sesudah itu saya kirim suratnya, ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK, maka terus dipanggil kan. 56 miliar kekayaan yang tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada 500 miliar. Nah, itu tindak pidana pencucian uang. Katakanlah seperti kasus RAT. Kasus ini disampaikan oleh Pak Mahfud sejak 2013. Informasinya ada. Tapi di kami PPATK menyampaikan informasi baru 2019 menyangkut saudara RAT, 4 surat dari PPATK. 4-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara 50 juta sampai 150 juta. Kecil banget dibandingkan sekarang yang terbuka kepada publik. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya. Tidak ada angka rupiahnya. 300T itu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa. Nanti akan kami cek. Kalau komentar beliau saya suruh nanggapin repot gitu. Menurut saya sih ya nanti aja lah, kalau ada datanya ya kita sampaikan gitu, tapi bagusnya tanya sama beliau lah gitu ya, dari mana sih dapatnya gitu kan. Saya nggak tahu, asli nggak tahu. Ini kami tegaskan nanti kalau PPATK buat teman-teman, jangan ada salah persepsi di publik bahwa yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kementerian Keuangan, tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang. Jadi begini, memang harus dicermati, dipahami apa yang dimaksud dengan pergerakan dana oleh Pak Mahfud ya. Karena selama ini kalau menyebut pergerakan, menyebut mutasi, menyebut transaksi, itu bukan menunjukkan satu nilai yang
statis, bukan menunjukkan saldo dari si yang punya uang itu. Kalau yang di itu adalah pergerakan, mutasi atau transaksi, itu frekuensinya bisa tinggi sehingga bisa terjadi double atau triple counting. Jadi nggak bisa langsung dijumlahkan. Jadi harus hati-hati mencermati informasi seperti ini. Ya kalau nggak bisa jadi menyesatkan gitu. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Ya, sahabat Serambi Adi Warman, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Adi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Dinda gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Semangat kan? Tetap semangat dong, apalagi ketemu Bapak hari ini nih. Pak Adi, barusan kita kan menonton video teaser nih Pak. Di teaser itu lagi heboh banget sih Pak, diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan uang 300 triliun nih Pak. Saya penasaran, bagaimana sih tanggapan Pak Adi terkait dengan video teaser barusan? Tanggapan saya terhadap video tadi, yang pertama ini membuat gaduh Betul. dan menyesatkan. Karena apa? Karena ada 3 petinggi di situ. Betul. Yang bicara. Pertama Menko Polhukam, Pak Mahfud. kedua Menteri Keuangan, Ibu Sri. yang ketiga Ketua PPATK. Pak Ivan, betul. Ya. Yang 2 lagi saya nggak sebutkan karena itu yang dari KPK itu deputi, yang dari Kementerian Keuangan Inspektur Jenderal. Betul. Ya, kita lihat mereka ini sebenarnya satu tim atau tidak sih? Harusnya. Kok suaranya Beda-beda. beda-beda, membingungkan, membuat gaduh, kok tidak kompak? Betul. Bikin bingung masyarakat. Ya. Iya. Kalau kita lihat dalam peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012, Pak Mahfud itu menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Betul. Jadi antara ketua, ya Pak Mahfud, terus sekretarisnya siapa? Yaitu Pak Ivan, Ketua Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Anggotanya siapa? Kita lihat, Menteri Keuangan ada apa enggak? Ada Menteri Keuangan. Iya, dia termasuk Pak. Ya, jadi antara anggota, sekretaris, dengan ketua Nggak sinkron. sinkron. Betul. Kalau seperti ini bubarin aja ini komite nasional ini, Iya. komite koordinasi nasional. Betul. Padahal tugasnya ini sangat luar biasa. Kita lihat tugas komite ini dalam pasal 4-nya tuh diatur sedemikian rupa. Ada 4 tugasnya. Apanya Yang tuh Pak? pertama merumuskan arah kebijakan dan strategi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Betul, baik. Nah berarti kan harus kompak bagaimana Harus mau laras. kerja melaksanakan tugas kalau antara ketua, sekretaris, dan anggotanya Nggak kompak. nggak kompak. Bagaimana mau merumuskan? Terus bagaimana melakukan koordinasi? Dia yang kedua itu melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan serta arahnya ya, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Betul. Baik. Itu 2. Kita lihat tugas yang ketiganya. Lagi-lagi melakukan koordinasi. Tentang langkah-langkah kalau nggak kompak bagaimana? Ya. Betul. Nah selanjutnya dia melakukan pemantauan dan evaluasi. Ya kita sangat prihatin orang yang di dalam sebuah tim atau bahasa saya itu di dalam sebuah kandang ada pimpinannya dengan sekretarisnya dengan anggotanya ya seperti ini. Pak Presiden harusnya memanggil itu semua, memanggil, tegur. Ini gimana sih koordinasinya nggak lancar, nggak bisa mimpin. Karena Pak Menko ini lagi-lagi ya sering saya ngomong Iya, ini menteri koordinator atau menteri komentator. Muncul terus soalnya Pak. Ya, komentator terus. Tapi Pak Mahfud bilang, Kenapa Pak? saya itu buka di publik karena di internal susah. Saking susahnya ya. Barangkali begitu. Harusnya kalau memang nggak mampu, mundur aja Pak.
jangan berkomentar di luar. Karena hanya membuat gaduh, membuat orang bingung, timbul fitnah. Betul. Tadi banyak komentar dari yang lain itu seakan-akan siapa yang mau dipercaya. Iya. Nanti akhirnya kasus perkara ini dugaan 300 triliun ya. Betul. Ini nguap begitu aja. Hilang gitu aja sih Pak. Sayang Ya, sih. ini harus tuntas, nggak bisa enggak. Iya, wajib. Presiden harus turun tangan untuk menangani masalah ini. Lalu terkait dengan transaksi yang mencurigakan ini nih Pak Adi, ada nggak sih lembaga yang memang seharusnya itu melakukan penyelidikan dan juga penyidikan sih? Ada ya. Di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, itu yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang pertama adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam KUHP ya ada penyidik, ada penuntut umum dan seterusnya. Diutamakan di dalam pasal berikutnya adalah instansi atau penyidik atau penegak hukum yang menangani perkara asalnya, perkara awalnya. Karena yang namanya pencucian uang itu harus ada predikat crime-nya, ada tindak pidana awalnya. Karena tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak kejahatan berkelanjutan. Ada tindak pidana asal, kejahatan berkelanjutannya adalah pencucian uang. Walaupun bisa faktanya bisa berdiri sendiri dalam hal penuntutan dan pembuktiannya. Oke, baik. Kalau begitu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan TPPU ini sendiri nih Pak? Kan dari tadi kita ngomongin TPPU nih Pak. Apa sih sebenarnya TPPU itu? Tindak pidana pencucian uang itu diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ya, pasal 3, boleh kita lihat pasal 3 dulu. Setiap orang yang menempatkan ya, mentransfer, terus mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan. Jadi banyak perbuatannya itu ya. Membawa lari ke luar negeri uangnya. Asalnya ini uang dari mana? Hasil kejahatan. Nah ini patut diketahui bahwa uang ini hasil kejahatan. Itu adalah rofnya. Asal usul kejahatan kekayaannya dari mana dan bagaimana. Yaitu di dalam pasal 3-nya diatur, bahkan diancam itu hukumannya luar biasa ya. 20 tahun dan denda Betul. 10 miliar. Iya betul, banyak juga ya. Banyak. Di dalam pasal 4-nya juga diatur setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang ya sebenarnya itu uangnya ya juga berasal dari dugaan kejahatan itu. Kejahatan. Nah, ini juga dipidana. Jadi rumusan sudah sangat jelas. Tinggal kita lihat apakah ini memenuhi unsur yang terkandung di dalam pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Baik, sebelum saya tanya nih Pak, kan pasti ada dampaknya nih ya Pak. Nah, aku mau tahu dulu nih modus operandinya tuh apa sih Pak Adi? Kira-kira lalu dampaknya memang apa sih? Oke, modus operandi dari TPPU. Intinya si pelaku akan menyamarkan asal-usul uangnya yang dari kejahatan. Itu inti tujuannya seperti itu. Asal-usul uangnya itu disamarkan, dikaburkan, digabungkan malah dengan hasil uang legal. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan sumbernya dari mana. Betul. Jadi diaduk ya. Di situ ada beberapa modus yang biasa terjadi. Apa aja tuh Pak? Yang pertama, melakukan transaksi besar, tapi dipotong-potong, dipenggal-penggal, dikecil-kecilkan. Misalkan saya melakukan transaksi, satu orang melakukan transaksi 10M, sama dia dipecah-pecah. 1M, 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 1M sampai 10 kali. Atau sampai 20 kali, atau sampai 100 kali. Seminim mungkin, Ya, nggak kelihatan ya, biar itu, nggak ketara. tapi orangnya satu. Nah, modus kedua, transaksinya besar. Dia memecahnya bukan pada nilainya saja, tapi orangnya juga. Misalkan si A mau membeli sesuatu nilai 10 miliar. Seakan-akan bukan dia yang beli sendiri, tapi disuruh supirnya, suruh istrinya. Tindak atas nama dia ya, suruh Pak. karyawan untuk beli terus semuanya. Betul. Nah, transaksi seperti itu dipecah-pecah dengan harapan dan tujuan
tidak terlacak tadi sumbernya dari mana. Yang ketiga, transaksi melalui rekening orang lain Biar nggak kedetek. biar tidak terdetek. Betul. Ya, misalkan saya transaksi melalui Mbak Dinda. Berikutnya apa? Transaksinya tidak melalui perbankan, tapi bawa uang. Oh, tunai. Ya, tunai. Nah, nih segepok gitu ya. Ya, berikutnya yang kelima, dia lakukan transaksi dengan cara barter, barang dengan barang. Jadi tidak terendus ya, tidak ke sistem keuangan, tidak terendus, ada transaksi. Dia barter barang dengan barang gitu ya. Sulit sih dibedain kalau misalnya memang barter barang dengan barang ya. Ya, itu sering terjadi ya, sering terjadi. Dan berikutnya lagi ada melakukan modus yang saya bilang itu apa namanya ya? Terlalu berani lah ya melakukan tindakan itu. Ya tadi bawa uang itu udah berani ya, uang sama uang. Uang dengan uang. Ya, kalau ini terlalu berani, uangnya itu di rekening dia dikeluarkan, terus akhirnya nanti masuk lagi. Oh, jalan-jalan dulu, Iya. baru pulang lagi. Ya, uangnya. pulang lagi. Iya, betul. Menarik. Ya akhirnya ke tempat-tempat ya. Nah itu adalah modus-modus operandi daripada pencucian uang. Nah, ya kan itu. Betul. Nah berikutnya yang tadi tanyakan dampaknya apa sih terhadap ini? Tentunya berdampak kepada perekonomian negara kita. Itu pasti berdampak. Bisa sistem perekonomian bisa runtuh. Terus yang kedua, integritas sistem keuangan mengganggu sekali. Nah, kalau sudah perekonomian mengancam sistem perekonomian kita runtuh, makanya nanti dampak lebih beratnya apa? Rakyat sengsara. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugiin ya Pak ya. Nah, jadi itu makanya kini dilarang TPPU. Sangat harus dilarang sih Pak sebenarnya gitu tuh. Lalu menurut Pak Adi ada nggak sih yang terlihat nih ya Pak kendala-kendala dalam pemberantasan TPPU ini sendiri Pak? Yang sangat mendasar adalah SDM dari penegak hukum. Masih banyak penegak hukum yang tidak paham tentang TPPU. Bagaimana melakukan proses penyidikan. Karena ini barang baru ya. Di Republik Indonesia ini 2010. Ya barang baru. Tidak seperti tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Yang mana dalam proses penuntutannya bisa berbarengan dengan tindak pidana asalnya. Bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Kalau dia bareng, divonisnya bareng. Tapi ada juga penyidik yang melakukan, udah tindak pidana pokoknya aja dulu, tindak pidana asalnya dulu. Setelah vonis sampai ingkrah, ya si terdakwa tadi sudah ini, baru dilakukan penuntutan baru tentang pencucian uangnya. Ya, jadi ini bisa juga dilakukan. Inilah tanda petik menjadi ruang atau resistensi hengki-pengki atau ada main dengan penyidik, dengan oknum penyidik. Betul. Ya, udahlah Pak, tindak pidana pencucian uangnya jangan dilakukan, cukup tindak pidana asalnya, berani piro. Sebenarnya kan nggak boleh ya Pak ya? Iya. Nah ini yang terjadi dan ini adalah hambatan yang paling besar. Wajib diberantas sih Pak itu. Ya akhirnya terjadi rekayasa kasus. Betul. Makanya harus ada undang-undang pemberantasan rekayasa kasus. Ya, jadi itu faktor penghambat yang paling besar. Yang kedua adalah para pelaku ya. Pelaku itu tanda petik sangat piawai. Piawai dalam mencuci uangnya kan. Ya. Nah itu juga teknologi dari teman-teman kita kurang bisa mengejar kepiawaian itu. Yang ketiga adalah koordinasi sesama APH, alat penegak hukum, lemah. Ini dibuktikan dengan tadi Menko Polhukam, PPATK, dan Menteri Keuangan. Ada KPK segala di situ. Betul. Lemah. Bahkan sedih saya lihatnya, dengarnya surat dari tahun 2013 nggak ditanggapi. Sekali ditanggepin ketua KPK. Ngomong ke Pak Mahfud, ke Menko Polhukam, bos, ini aduh, bahasa-bahasa seperti ini juga mencederai rasa masyarakat ya. Rasa masyarakat. Kalau udah manggil Pak Mahfud, Menko Polhukam, seorang ketua KPK bos, bisa dibayangin
kemandirian KPK nggak ada. Dia punya bos. Iya, ada bosnya. Iya, nah ini juga persoalan Persoalannya. tersendiri ya. Jadi sadarilah tugas yang diemban masing-masing dan hormatilah tugas yang diemban oleh orang lain. Lakukan koordinasi yang baik. Betul, biar hasilnya pun tidak membingungkan seperti sekarang ya Pak ya. Nah, saran dari Bapak nih terakhir ke depannya agar situasi seperti ini tuh nggak terulang lagi, karena kan capek juga ya Pak. Pemerintah tuh banyak labilnya nih kalau menurut saya Pak. Gimana Pak sarannya Pak? Yang pertama, bubarin yang namanya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang ini. Kenapa tuh? Karena mereka adalah ex officio. Ex officio apa? Ya, ex officio itu jabatan yang melekat pada fungsi yang sedang diembannya. Seperti Pak Mahfud itu, beliau menjadi ketua komite ini karena beliau adalah Menko Polhukam. Baik. Nah, begitupun ketua PPATK, begitupun menteri. Nah, di bawah komite ini ada lagi pelaksana, yang mana itu adalah eselon 1. Eselon 1 itu sering berganti. Nah, bagaimana mau mengumpulkan para pelaksana ini, anggota-anggota dengan kesibukan tugas pokoknya? Ini dijadiin pekerjaan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampingan. Kalau ini terus dipertahankan, nggak akan efisien dalam mengelola pemerintahan dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian uang. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada ketegasan dari penegak hukum itu sendiri. Jadi dia bisa tegas kalau dirinya bersih. Hukumnya yang tadi daerah abu-abu antara tindak pidana pokok atau tindak pidana awal asal dengan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan berlanjut, ini harus jelas. Jangan sempet ada undang-undang, sekarang ada nih, bisa dilakukan penyidikannya itu berbarengan atau setelah. Nah, ini direvisi, cukup berbarengan, selesai. Jadi tidak ada tawar-menawar. Biar sekali jalan juga. Karena kalau ada atau, itu berarti ada tawaran. Ada nego-nego di Ya, ada nego. Berarti di sini harusnya TPPU dituntut berbarengan dengan tindak pidana asalnya. Betul. Jangan lagi ada kalimat TPPU dituntut bisa berbarengan dengan tindak pidana asal, bisa setelah tindak pidana asal diputus. Nah, ini yang bisa terjadi pada saat orang sudah divonis, ditawarin oleh oknum, saya lanjutkan atau damai. Ini persoalan. Dan revisi ini harus segera. Harus segera dilaksanain sih Pak. Itu saja barangkali Mbak Dinda yang bisa saya sampaikan. Baik, oke, kalau gitu Pak Adi, menarik sih Pak sebenarnya. Banyak banget yang harus diperbaharui ya Pak, yang harus ditindaklanjutin agar tidak ada kesimpang siuran lagi seperti ini ke depannya. Nah Pak Adi, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah hadir hari ini. Terima kasih Pak Adi. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga sahabat Serambi Adi Warman di rumah. Demikianlah bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Adi Warman pada hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap eksis, mohon dapat tekan tombol subscribe, like, dan juga komen channel Serambi Adi Warman. Saya Adinda Tiarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam Serambi Adi Warman.